Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya bahasan yang seru banget. Betul sekali. Kita dapat beberapa artikel berita olahraga dari Anda, ada dari bola.net, CNN Indonesia, tirto.id, dan kompas.com. Semuanya mengulas topik yang sama. Yap, kemenangan besar Timnas Futsal Indonesia, dan kita di sini bukan cuma mau laporin skor ya. Tentu bukan. Misi kita adalah membedah total gimana sih kemenangan telak 5-0 lawan Korea Selatan di laga pembuka Piala Asia Futsal 2026 itu bisa terjadi. Dari strategi, momen-momen kuncinya, sampai apa artinya ini semua. Nah itu dia. Dan ini penting karena ini bukan cuma soal 3 poin. Ini sebuah pernyataan sikap. Pernyataan sikap gimana maksudnya? Coba bayangkan, main sebagai tuan rumah di Indonesia Arena yang penuh sesak. Tekanannya pasti luar biasa kan? Pasti. Ini dari yang mau kita bahas. Oke, mari kita bedah. Membaca semua sumber ini, yang paling kelihatan itu betapa eksplosifnya mereka di awal. Langsung tancap gas. Benar, kita nggak ngomongin pemanasan 10 menit. Gol pertama itu datang pas pertandingan baru jalan 2 menit. Gila ya. Ini bukan kebetulan kan? Kalau dari catatan gol ini kan dari situasi kick-in. Ya, Rizky Xavier yang kasih umpan. Umpan matang yang diselesaikan dengan dingin sama kapten Muhammad Iqbal Iskandar. Nah, ini dia ciri khas yang ditanamkan pelatih Hector Souto. Ini bukan kebetulan sama sekali. Oh iya? Kalau kita lihat filosofinya, dia itu penganut high press yang agresif sejak detik pertama. Jadi memang disengaja ya? Betul. Dia percaya 5-10 menit pertama itu krusial. Bukan cuma buat cetak gol, tapi buat mendidik lawan. Mendidik lawan. Ya, kasih sinyal yang jelas siapa yang bakal mengendalikan permainan. Jadi gol Iqbal itu bukan sekedar skor 1-0. Tapi sebuah pesan psikologis. Ketap. Pesannya, ini kandang kami dan kalian akan main mengikuti irama kami. Poin yang bagus banget. Dan pesan itu beneran mereka sampaikan terus-terusan. Tanpa henti. Setelah gol itu kalau kita lihat detail dari berbagai sumber, serangannya itu kayak air bah. Benar. Ada peluang emas dari Syauqi Syaut yang udah 1 lawan 1 sama kiper. Sayang sontekannya masih bisa diblok. Iya, terus cuma 4 menit setelah itu di menit ke-6, tembakan Iqbal kena tiang gawang. Hampir saja brace, lebih cepat. Ditambah lagi sepakan keras Wendy Bryan yang ditepis. Ini kan menunjukkan dominasi total. Betul. Dan fakta mereka menciptakan begitu banyak peluang tapi hanya unggul 1 gol di 10 menit pertama itu, bisa dilihat dari 2 sisi. Gimana tuh? Di satu sisi, ini jelas menunjukkan superioritas. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi catatan kecil buat tim pelatih. Maksudnya soal efisiensi. Tepat. Kalau lawan tim yang lebih kuat, gagal konversi 3-4 peluang emas gitu, bisa jadi bumerang. Jadi, meski dominan, ada ruang perbaikan di penyelesaian akhir. Menarik. Tapi efisiensi itu akhirnya terbayar di menit ke-11 lewat gol kedua. Dan gol ini dari deskripsi di tirto.id kayaknya berkualitas banget. Tepat sekali. Ini bukan cuma tembakan keras. Ada visi bermain di baliknya kan? Nah, itu dia. Gol kedua dari Rio Pangestu ini demonstrasi kalau serangan Indonesia itu bukan cuma soal agresi membabi buta. Tapi ada kecerdasannya. Iya. Itu hasil kejelian Ardian Syahnur yang lihat pergerakan rekannya terus kasih umpan presisi. Rio mengeksekusinya dengan tendangan mendatar yang terukur. Kombinasi yang bagus ya. Ini yang membedakan tim yang hanya main cepat dengan tim yang main cepat dan cerdas. Setuju? Dan di tengah semua serangan itu, saya nemu satu detail kecil yang menurut saya justru penting banget. Oh ya, apa itu? Momen defensif krusial di menit ke-14. Oke. Kiper kita, Ahmad Habibi, kan sempat keluar dari posisinya. Gawang agak kosong. Saya ingat. Tapi di situ ada Dewa Rizky yang melakukan penyelamatan vital. Itu sering terlewatkan loh. Anda menyorot poin yang sangat krusial. Dalam futsal modern, bertahan itu tugas semua orang. Bukan cuma kiper dan pemain belakang. Sama sekali bukan. Penyelamatan kayak gitu, itu bukti nyata kalau sistem total futsal yang diusung Hector Souto udah meresap. Jadi setiap pemain sadar tanggung jawabnya. Tepat. Momen seperti itulah perekat tim. Mereka tahu rekannya bakal saling melindungi. Itu yang membedakan tim bagus dengan tim calon juara. Unggul 2-0 di babak pertama, jujur saya sempat mikir mereka mungkin bakal main lebih aman di babak kedua. Jaga keunggulan, atur tempo gitu kan? Iya, hemat energi buat laga berikutnya. Tapi dari yang saya baca, yang terjadi justru sebaliknya kan? Justru sebaliknya. Dan ini yang paling impresif buat saya. Gol cepat lagi ya? Mencetak gol lagi saat babak kedua baru jalan 1 menit. Lewat gol kedua Iqbal. Itu semacam knockout punch secara psikologis.
bikin mental lawan jatuh. Coba Anda bayangkan jadi tim Korea Selatan. Masuk ruang ganti, tertinggal 2-0, susun ulang strategi, pompa semangat. Terus baru mulai kebobolan lagi. Belum genap napas teratur, gawang udah jebol lagi. Harapan itu langsung pupus. Ini menunjukkan mentalitas pembunuh. Pesannya jelas. Kami nggak puas cuma mimpin. Kami mau hancurkan perlawanan kalian sampai tuntas. Dan setelah gol ketiga itu, kepercayaan diri tim kayaknya meroket ya. Tentu. Dari semua gol yang tercipta, gol keempat dari Israr Megantara ini yang paling bikin saya wow gitu pas bacanya. Yang sepakan cungkil itu. Iya, Kompas.com menggambarkannya sepakan cungkil. 1-1 sama kiper. Di panggung sebesar Piala Asia, dia milih melakukan chip shot. Itu kan soal mentalitas ya. Tentu. Gol seperti itu adalah puncak dari kepercayaan diri. Itu sebuah pernyataan artistik. Artistik ya? Bisa saja dia tembak keras ke sudut, dan mungkin tetap gol. Tapi memilih mencungkil bola dengan lembut, itu menunjukkan dia sangat tenang. Permainan jadi terasa lambat buat dia. Tepat. Dia nggak panik, dia punya waktu buat milih solusi paling elegan. Gol kayak gitu nggak cuma nambah skor, tapi makin meruntuhkan mental lawan. Saya juga bayangin diri saya di posisi itu, di depan ribuan penonton. Wah, kayaknya kaki udah gemetar. Ketenangan level tinggi. Oke, jadi skor udah 4-0, pertandingan kayaknya udah selesai. Tapi Korea Selatan mencoba sesuatu yang drastis. Taktik power play. Nah, itu dia. Sebuah langkah yang bisa dipahami, meski pada akhirnya berakibat fatal. Itu kan langkah putus asa ya. Bisa dibilang begitu. Power play, di mana kiper diganti pemain lain, itu pada dasarnya lemparan dadu terakhir. Cuma itu satu-satunya cara buat nambah jumlah penyerang. Benar. Kalau tertinggal jauh dan waktu menipis, kadang langkah putus asa memang diperlukan. Dan dari yang saya baca di bola.net, upaya itu malah jadi bumerang telak buat mereka. Tepat. Karena power play itu risikonya setinggi ganjarannya. Kalau berhasil, bisa cetak gol. Kalau gagal, Gawangnya kosong melompong. dan disinilah kecerdasan taktis tim Indonesia kelihatan lagi. Mereka nggak panik. Tetap solid. Mereka tetap solid dalam formasi bertahan, nungguin kesalahan. Dan begitu kesalahan itu datang, Reza Gunawan dengan cerdiknya merebut bola. Ya, dan langsung tembak ke gawang kosong. Gol kelima. Contoh klasik bagaimana pertahanan disiplin adalah cara terbaik menghukum taktik yang berisiko tinggi. Jadi, kemenangan besar 5-0 ini, selain euforianya, apa dampaknya secara konkret di papan klasemen grup A? Kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, dampaknya signifikan banget. Gimana tuh? Menurut data klasemen, kemenangan ini langsung melontarkan Indonesia ke puncak grup A dengan 3 poin. Oke. Tapi yang lebih penting dari sekedar 3 poin adalah selisih gol. Ah, iya. Kita juga perlu lihat hasil pertandingan lain di grup yang sama. Irak kan menang 4-2 lawan Kirgistan. Jadi Irak juga punya 3 poin. Artinya kita di puncak murni karena selisih gol, begitu? Persis. Dan ini poin yang sangat krusial. Oke, coba jelaskan. Indonesia menang 5-0, artinya selisih gol kita plus 5. Sementara Irak menang 4-2, selisih gol mereka cuma plus 2. Jauh bedanya. Dalam format turnamen kayak gini, di mana cuma 2 tim teratas yang lolos, selisih gol itu sering jadi penentu akhir. Bener juga. Bisa jadi nanti di laga terakhir, hasil imbang udah cukup buat kita jadi juara grup karena punya tabungan selisih gol yang besar ini. Sebuah kemewahan strategis ya. Tepat sekali. Dan langkah selanjutnya juga sudah jelas. Laga berikutnya lawan Kirgistan hari Kamis 29 Januari. Kemenangan ini jelas jadi modal luar biasa. Tentu saja. Ada istilah momentum dalam olahraga, dan apa yang mereka raih ini adalah definisi dari momentum. Membangun gelombang energi positif. Betul. Energi ini nggak cuma dirasakan pemain, tapi juga nular ke supporter yang memadati Indonesia Arena. Tercipta siklus positif. Tepat. Tim main bagus karena dukungan supporter. Supporter makin semangat karena tim main bagus. Energi kolektif inilah yang bisa jadi pemain tambahan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kemenangan ini diraih lewat strategi awal yang eksplosif, Dan disengaja. tekanan yang konsisten di kedua babak, penyelesaian akhir yang klinis dan penuh percaya diri, Dan hasilnya, posisi ideal di puncak klasemen grup A. sebuah awal yang nyaris sempurna. Tepat. Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silahkan. Kemenangan telak ini kan bukan sekedar 3 poin. Ini sebuah pesan kuat yang dikirim ke seluruh kompetitor di kandang sendiri. Sebuah pernyataan. Pertanyaan yang harus kita renungkan sekarang adalah,
Apakah momentum dan kepercayaan diri dari kemenangan Tembuka yang begitu dominan ini bisa menjadi bahan bakar untuk melaju jauh di turnamen? Atau malah sebaliknya. Atau justru bisa berbalik menjadi beban ekspektasi yang terlalu berat untuk laga-laga berikutnya yang pasti akan jauh lebih sulit. Itulah tantangan yang sesungguhnya bagi tim ini sekarang.